Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tristia PDC ya. Ini saya mau review nih produk terbaru juga. Ini 8 MOSFET, speknya untuk air asam dan air tawar keruh ya, bukan air bening, tawar keruh. Untuk 2 medan. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk yang ini frekuensi. Untuk yang sebelahnya ini duty FF ya, lampu biru itu kedipannya seperti ini. Nah, kita putar dia semakin cepat. Terus yang lampu merah, nah lampu merah ini adalah proteksinya, seandainya adu stick atau klip beban, lampu ini akan nyala. Terus yang bawah ini, nah ini setelannya, bawah itu air asam atau air hitam, dan ini tawar keruh. Ini saklar untuk menyalakan duty FF. Nah, seperti ini tampilannya. Ini isi dalamnya ya. Nah, ini Tristia PDC ya. Ini memakai 8 MOSFET jumbo. Ini dalamannya jumbo semua, ini hampir full. Terus kita pasang kabelnya di belakang ya, soalnya ini permintaan dari konsumen saya yang punya ini, minta kabel lakinya ditaruh di belakang gitu. Biasanya kan saya memakai ini taruh di samping, biasanya dekat kipas ya, tapi kita pasang di belakang, soalnya kan akinya itu ada di belakang strumnya gitu. Seperti ini konsumen saya yang dari Kalimantan ya, daerah Kalimantan. Dia pesen 2 unit sama 4 MOSFET ya. Ini 4 MOSFET-nya. Nah, ini sama speknya. Tuh, tawar asam ya, sama. Ini memakai mika ketebalan 3 mili. Tuh, trafonya juga besar. 4 MOSFET jumbo. Otomatis full proteksi. Lampu hijau ini lampu on atau lampu power, lampu kuning ini lampu duty FF, ini FF ya. Terus sebelahnya tuh sama frekuensi. Ini saklar utamanya yang hitam ini. Nah, ini saklar utama. Seperti ini tampilannya. Ini sama speknya ya, soalnya untuk TKP yang sama. Speknya juga tawar asam, ini juga tawar asam gitu. Kalau soal perbedaan tenaga ya setengahnya ya, besar ini kan memakai 8, ini hanya memakai 4 MOSFET. Dan dari segi trafo pun juga hampir 2 kali lipat ya. Tuh, lebih besar. Ini ukuran trafo E55. Terus yang ini ukuran trafo E42. 42 ini. Jadi kita hanya fokus di sini aja dulu. Nah, ini cuma segini ya. Kita rapnya seperti ini lubang ventilasi angin udaranya. Nah, kita memakai kabel tebal ya, ini kabel ukuran 6 mili. Kalau ini lebih tebal, ini kita pakai 2, dan kita tesnya pakai baterai lipo 80 ampere. Capeknya juga besar ini. Oke, kita tes yang ini ya, kita fokus yang ini aja dulu. Ini pesanan yang dari Kalimantan, targetnya untuk air tawar keruh dan air asam. Air asam itu warnanya hitam, tapi kalau dipegang gini itu warnanya seperti air teh, agak kecoklatan. Air asam tuh seperti ini air asam ya. Nah, terus untuk air tawar keruh tuh seperti ini air tawar keruh ya. Oke, kita tes ya, ini pakai beban lampu 500 watt. Kita nyalakan, ini di mode asam yang bawah. Kita nyalakan dulu, bismillah. Oh, nyala. Kita nyalakan lampu FF nya. Nah, kita percepat. Nah, selisih ya, selisih sedikit
Ini 12,4 itu 12,5. Ini paling bagus pakai baterai lipo. Kita naikkan dia semakin turun. Nah, dia semakin turun. Jadi kalau setelah ini semakin tinggi, otomatis konsumsi arus juga semakin besar. Jadi seandainya kalau boros ya itu wajar. Soalnya kan kita menyesuaikan TKP-nya dan target ikan gitu. Dingin. Nah, seperti ini. Ini untuk ikan baung atau ikan non sisik juga bisa sih. Setelahnya diangkat jam 4. Nah, ini di DFF di jam 4. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Ini masih di mode air asam ya, air asam. Seperti terang. Dan seperti ini tampilannya produk saya nih ya, yang terbaru 8 ospek, dikhususkan untuk target air tawar keruh sama air asam gitu. Kalau ada yang mau pesan silahkan ya, nomor WA ada di bawah video di kolom deskripsi. Oke, kita matangin dulu, kita pindah di mode tawar. Nah, kita pindah di mode tawar yang atas ya, nih ceklekannya. Nah, yang atas masih 0. Kita nyalakan lagi nih kabelnya. Lebih tuh turunnya banyak ya. Ini masih 0 nih. Jadi gini, biasanya kalau di mode tawar dia suaranya lebih keras, tapi kalau di mode asam itu biasanya suaranya dia lebih terdengar apa ya, pelan gitu, enggak terlalu terdengar keras. Soalnya kan air asam itu kan berbeda-beda, ada yang asam tinggi, ada yang asam rendah gitu. Asam rendah itu masih terbilang bening banget, tapi lumpurnya itu hitam gitu. Tapi kalau kadar asam tinggi itu warnanya sudah pekat hitam, dari lumpur sampai air sudah pekat hitam, itu namanya kadar asam tinggi gitu. Kita nyalakan FF-nya. Nah, tuh coba lihat ya, turunnya banyak ya. Ini pada masih 0 nih. Ya itu tadi, semakin banyak MOSFET arusnya dia semakin besar yang dibutuhkan gitu. Jadi seandainya kalau boros ya itu wajar, soalnya kita memakai MOSFET yang banyak, dan setelan kan kita biasa memakai setelan tinggi gitu. Ini yang punya targetnya ikan apa ya, ya ikan non sisik atau bersisik juga ada sih, toman, ikan tapa, patin, sama ikan apa ya, ikan belida juga gitu yang punya ini minimal untuk apa itu akinya 75 minimal ya. Kalau 45 kurang maksimal, dia cepat habis gitu. Soalnya kan arus konsumsinya cukup besar gitu. Nah tuh cepat turunnya, soalnya ini belum saya cas. Kalau sudah saya cas ya tetap voltasenya enggak naik turun seperti itu. Nah, coba kita naikkan frekuensi. Kipasnya otomatis ini. Cuma 31. Biasanya yang paling panas itu yang ini. Nah, induktor ini adalah tampungan bebannya dia ditampung di sini semua gitu. Ini yang paling panas, tapi wajar, tidak apa-apa panas. Semua rangkaian yang ada di dalam mesin yang paling panas itu cuma satu, induktor. Nah,
semua setrum PDC itu memang panas ininya loh ya, memang panas, tapi kalau yang lain itu cuma hangat gitu, itu sudah wajar umumnya. Ini juga sama tapi aman, enggak apa-apa. Dan ini ya pesanannya sudah jadi. Terus kalau ada yang berminat silahkan ya, bisa hubungin ke WA saya, ada di bawah video. Ini targetnya untuk tawar keruh dan air asam. Nah, dua ini ya, ini air keruh, ini air asam. Oke, seperti ini tampilannya. Ini ventilasi pasang otomatis. Sekarang kita tes yang ini, yang 4 MOSFET ya, yang penasaran sama ini ya, kita tes. Kita lepas dulu bebannya. Oke, kita pindahin dulu. Nah, atau gini aja. Nah, taruh di atasnya. Nah, gini. Kita tumpuk aja, enggak apa-apa. Kita tancapkan dulu di baterainya. Nah, ini kita tempelkan dulu juga bebannya nih, beban lampu 500 watt. Nah, ini nyala ya. Nah, ini duty FF juga sama. Ini saklar tawar asam. Nah, ini. Oke, kita tes demo dulu. Oh, nyala ya lampu indikatornya, lampu power. Oh, ini mode asam. Wow. Kita FF-nya kita mainkan, kita arahkan di angka jam 4. Nah, ini mode asam seperti ini. Suaranya halus ini. Kita tes yang mode tawar, yang ini yang ke atas. Nah, kita pencet. Oke. Nah, jos ya. Terus untuk lampu merah ini, nah ini lampu proteksi, sama seperti yang ini, yang di bawah ya, sama lampu proteksi. Nah, ini ventilasinya kanan kiri ya, ada lubangnya ini. Dari step PDC, rangkanya cukup simpel. Kipasnya otomatis. Mantap. Coba kita tes suhunya. Nah, suhunya dingin. Nah, seperti ini pesanan konsumen saya yang dari Kalimantan. Pelanggan saya paling banyak itu di daerah Kalimantan, paling banyak. Antaranya di daerah Barito, Sungai Barito itu banyak itu. Saya sering kirim sampai ke sana itu. Dan ini ya setrumnya sudah jadi, besok tinggal dikirim. Untuk yang ini tidak bisa COD ya, jadi via transfer DP. Ada DP baru saya buatkan unitnya itu. Nah, ini minimal lagi 45 ini, tapi wajib baru ya, jangan bekas. Kalau bekas tidak mampu, diwajibkan aki baru, merek biasa atau GS ya. Tapi kalau merek Inco jangan, tidak cocok.
soalnya apa, selnya tuh tipis untuk yang merek Inco, tidak bagus itu. Kalau pengennya lebih bagus ya ini baterai itu, tapi saya tidak jual ya, untuk sendiri itu. Oh, mantap ini suaranya. Nah, cuma 30, dingin masih jos. Semoga 2 unit ini cocok sama TKP nya dan menghasilkan banyak rezeki untuk pemiliknya yang baru ya. Untuk pemiliknya semoga berkah seterusnya. Dan ini juga banyak ini servisan tuh, ini dari Sulawesi ada, Kalimantan ada, Sumatera juga ada, dari Jawa pun juga ada. Ini ada sekitar berapa ini, 15 unit ini bisa semua ini juga servisan. Nah, jos pokoknya ini. Mantap. Speknya sama untuk air tawar keruh dan kadar asam tinggi ya. Kalau untuk kadar asam ringan itu suaranya kecil ya, suara dari ini loh ya, dari induktornya tuh suaranya kecil, beda sama yang di mode tawar, dia suara lebih keras gitu. Tapi kalau kadar asam tinggi yang warna airnya tuh hitam pekat, nah baru suara dari induktornya suaranya keras gitu. Jadi saya hanya mereview 2 unit untuk pesanan konsumen yang ada di Kalimantan ya. Silakan kalau ada yang mau berpesan, pesannya lewat Shopee. Maaf, Shopee belum ada deh, kita fokusnya di jalur WA dulu, WA pribadi saya ya. Nanti nomor WA nya ada di bawah video, di kolom deskripsi bawah sini ya, bawah. Untuk kedalaman paling banyak tuh pertanyaan, Mas ini strumnya berapa ya maksimal kedalamannya dan minimal akinya berapa ampere gitu ya. Ini sekalian saya jelaskan ya, biar nggak ada yang nanya-nanya lagi itu. Soalnya terlalu banyak pertanyaan, ada di YouTube saya juga ada, WA pun juga ada, banyak pertanyaan padahal sudah saya jelaskan di video, cuman yang nonton kurang fokus gitu. Ini ya yang 4 MOSFET kedalamannya ya, seandainya kita memakai baterai aki 45 ampere ya baru. Untuk di mode tawar yang atas ini ya, kedalamannya bisa sampai 3 atau 4 meter itu stabilnya ya. Seandainya bisa lebih dari 4 meter ya kita anggap bonus untuk pemiliknya ya, kita anggap bonus. Terus untuk yang 8 MOSFET ini kedalamannya ya 5 meter, cuma nanti tergantung ardanya. Arda itu kabel min yang ini loh, yang warna hitam atau yang nah ini ardanya yang warna min untuk stick, biasanya kan ditempel di bawah perahu itu. Semakin panjang atau semakin dalam kemampuannya juga semakin jos, semakin kuat, cuman semakin boros juga. Soalnya apa, semakin dalam mesin ini semakin tertekan beratnya, semakin terasa. Jadi konsumsi arus dari baterai ke mesin semakin cepat gitu. Jadi kalau dibilang boros ya itu tadi yang bikin boros, ardanya semakin dalam dan setelan ini semakin tinggi ya, itulah yang menyebabkan setrumnya boros gitu Mas Bro. Pokoknya jos nih, semoga setrumnya cocok untuk di TKP daerah Kalimantan. 4 MOSFET
dan 8 MOSFET. Nah, kita taruh di sampingnya. Nah, ini aja. Oke. Nah, oke, ini 2 unit sudah jadi, siap tempur di medan perang. Mantap ya. Oke, kita selesaikan. Ini juga sudah waktunya kita sahur ya. Ini sudah jam berapa ini? 3. Sudah jam 3 pagi. Waktunya saya juga mau beristirahat. Oke, sekali lagi ya, kalau ada yang mau pesan silahkan, nomor WA ada di bawah video. Oke, 2 unit ini speknya sama, tawar keruh dan kadar asam tinggi gitu ya. Pokoknya jangan lupa like ya, like, komen, dan subscribe-nya dibanyakin. Oke, biar saya tetap semangat bikin channel-channel yang baru. Nah, nanti kalau kita ada video nanti kita upload ya dari konsumen. Semoga hasilnya bagus dan konsumen kita bisa tersenyum bahagia. Haha. Oke. Nah, 2 unit mesin tempur siap kerja. Semoga berkah untuk pemiliknya. Amin. Oke, kita akhiri ya. Tetap tonton terus channel saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.